Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ananda dengan video pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 1. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga tetap semangat ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan Angiospermae. Kali ini kita akan melihat bagaimana pula perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, pada tumbuhan paku, pada tumbuhan lumut, serta teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan Ananda bisa menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Kemudian Ananda juga bisa mengidentifikasi alat perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae tersebut. Setelah itu Ananda juga bisa mengidentifikasi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan paku, kemudian mengidentifikasi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan lumut, dan yang terakhir Ananda bisa menjelaskan macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video pembelajaran ini. Sebelum kita bahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan paku dan tumbuhan lumut ini, coba ada yang tahu nggak dengan gambar ini? Apa nama atau jenis tumbuhan yang Ananda lihat ini? Ya, ini sering ditemukan di daerah perhutanan, ya, yang kita kenal dengan pinus ya. Kalau ini, ya, ini namanya tumbuhan melinjo. Sedangkan yang ini adalah tumbuhan pakis haji. Yang ini mungkin tidak asing lagi bagi Anda, ini adalah tumbuhan paku. Dan yang ini yang terakhir adalah tumbuhan lumut. Nah, bagaimanakah tumbuhan-tumbuhan ini berkembang biak? Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Untuk pertama, mari kita lihat dulu perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Ada yang masih ingat apa itu tumbuhan Gymnospermae? Apa bedanya dengan tumbuhan Angiospermae? Ya, kalau tumbuhan Gymnospermae disebut juga dengan tumbuhan berbiji terbuka. Atau kalau tumbuhan Angiospermae itu disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Apa saja contoh tumbuhan Gymnospermae ini dalam kehidupan? Ya, jadi ternyata salah satu contoh atau di antara contoh tumbuhan Gymnospermae ini yang mungkin bisa kita amati atau kita perhatikan di sekitar kita, ya, yang pertama adalah pinus, ya, kemudian melinjo dan pakis haji. Nah, tiga ini adalah contoh dari tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Sekarang mari kita lihat bagaimanakah perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae tersebut. Untuk lebih memudahkan Anda, kita bisa bandingkan dengan tumbuhan Angiospermae kemarin. Pada video pertama dan video kedua tentang perkembangbiakan tumbuhan, kita sudah membahas perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Kalau secara vegetatif berarti tumbuhan tersebut tidak menggunakan alat kelamin, tapi dia menggunakan bagian dari tumbuhan tersebut, baik daunnya, batangnya, akar maupun umbinya. Sedangkan pada perkembangbiakan generatifnya, dia menggunakan alat kelamin, yaitu atau alat perkembangbiakannya yaitu yang kita sebut dengan bunga. Itu terdiri dari nanti benang sari atau serbuk sari dengan kepala putik. Nah, kemudian bagaimana pula dengan tumbuhan Gymnospermae ini? Nah, ternyata untuk tumbuhan Gymnospermae ini juga dia menggunakan atau melakukan perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu baik secara vegetatif maupun secara generatif. Kita bahas dulu yang secara generatif. Apa bedanya dengan tumbuhan Angiospermae? Kalau tumbuhan Angiospermae dia menggunakan bunga sebagai alat perkembangbiakannya, ternyata pada tumbuhan Gymnospermae dia tidak menggunakan bunga. Berarti alat kelaminnya
diganti dengan namanya strobilus atau runjung. Jadi pengganti bunga pada tumbuhan gymnospermae ini itu adalah strobilus atau disebut juga dengan runjung. Nah, pada strobilus ini nanti akan ada contoh atau akan ada jenis strobilus jantan dan strobilus betina. Sama halnya dengan tumbuhan angiospermae, pada bunga juga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan kepala putik sebagai alat kelamin betinanya. Nah, kemudian nanti untuk perkembangbiakan vegetatif, gymnospermae juga menggunakan salah satu yang namanya adalah tunas akar dan bulbil. Nah, untuk lebih pahamnya dan lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu tentang cara perkembangbiakan tumbuhan gymnospermae ini. Kita lihat terlebih dahulu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan gymnospermae ini. Seperti yang sudah kita singgung di awal, bahwa pada tumbuhan gymnospermae dia tidak menggunakan bunga. Jadi penggantinya nanti kita sebut dengan namanya strobilus atau runjung. Nah, berarti kalau begitu pada tumbuhan gymnospermae juga terdapat dua strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, pada contoh-contoh tumbuhan yang kita bahas tadi, seperti pada pinus, pakis haji, dan melinjo, itu terdapat perbedaan letak dari strobilus ini, di mana pada tumbuhan pinus dan pada tumbuhan melinjo itu strobilus jantan dan strobilus betinanya itu terletak pada satu pohon. Sedangkan pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan strobilus betina itu berada pada pohon atau tumbuhan yang berbeda. Artinya strobilus jantan dan betinanya terpisah pada satu batang. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda lihat contoh dari bentuk strobilus jantan dan strobilus betina pada jenis-jenis tumbuhan gymnospermae. Nah, yang pertama kita lihat pada melinjo. Nah, inilah yang disebut dengan strobilus itu. Nah, jadi yang strobilus jantan ini seperti yang Anda lihat di tanda panah ini, sedangkan ini yang disebut dengan strobilus betina. Nah, kemudian pada tumbuhan pinus, ya, karena dia sama dengan tumbuhan melinjo, terletak pada satu batang atau satu pohon. Nah, jadi yang strobilus jantan ini bisa Anda lihat. Nah, sedangkan yang strobilus betina bentuknya lebih pendek. Jadi kalau kita lihat dari bentuk atau strukturnya, jelas berbeda antara strobilus jantan dengan strobilus betina, baik pada tumbuhan melinjo maupun pada tumbuhan pinus ini. Jadi dari ciri fisik atau strukturnya, Anda bisa membedakan mana yang strobilus jantan dan mana yang strobilus betina. Sedangkan pada tumbuhan pakis haji, di mana strobilus jantan dan strobilus betinanya itu terpisah. Berarti pada satu batang hanya terdapat satu strobilus saja. Nah, ini contoh. Ini tanaman atau pakis haji yang memiliki strobilus jantan saja. Ya, bentuknya runcing. Ya, sedangkan tanaman pakis haji yang lain, dia hanya memiliki strobilus betina saja. Nah, jadi bentuknya dan strukturnya sangat berbeda. Nah, itulah letak atau bentuk-bentuk strobilus pada tanaman gymnospermae. Bagaimanakah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan gymnospermae ini? Atau lebih tepatnya, apa peran dari masing-masing strobilus tersebut, baik strobilus jantan dan strobilus betina? Ternyata Nanda, pada strobilus jantan tersebut terdapat mikrosporangia atau disebut juga dengan ruang-ruang spora. Di dalam ruang tersebut, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan nanti akan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Spora jantan ini akan berkembang menjadi serbuk sari. Nah, pada tumbuhan pinus, khususnya serbuk sari ini akan bersayap. Kira-kira apa fungsi sayap di sini? Coba Anda pikirkan. Nah, oke. Kemudian pada strobilus betina itu tersusun dari banyaknya megasporofil atau
daun penghasil megaspora. Nah, tiap megasporofil ini mengandung 2 bakal biji. Nah, di mana setiap bakal bijinya itu akan mengandung megasporangium atau kotak spora. Nah, nanti sel di dalam kotak spora ini itu akan membelah secara meiosis dan akan menghasilkan megaspora yang disebut juga dengan spora betina. Inti dari megaspora ini atau spora betina ini mengalami pembelahan mitosis dan akan membentuk sel telur. Nah, kemudian bagaimana proses penyerbukan terjadi? Ternyata nanti proses penyerbukan itu terjadi ketika serbuk sari tersebut menempel pada lubang bakal biji, di mana pada lubang tersebut ada berisi cairan. Jadi serbuk sari itu akan tertangkap oleh cairan di sana. Nah, ketika cairan tersebut menguap ke atas karena kering, maka nanti tinggal serbuk sarinya saja lagi, dan nanti serbuk sari itu akan masuk ke dalam liang bakal biji dan terjadilah proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, begitulah proses perkembangbiakan secara seksual atau proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Gymnospermae. Sekarang, bagaimana pula cara perkembangbiakan Gymnospermae ini secara vegetatif? Mari kita lihat. Nah, pada tumbuhan Gymnospermae ini, dia juga mengalami perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa melibatkan alat kelamin. Kalau tadi dia menggunakan strobilus, maka pada perkembangbiakan vegetatif ini dia tidak menggunakan strobilus atau alat kelamin. Nah, berarti apa yang digunakan dalam proses perkembangbiakannya? Nah, untuk pakis haji, contoh dari tumbuhan Gymnospermae ini, nanti dia berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil. Nah, inilah bentuknya pada pakis haji. Bulbil sebagai proses perkembangbiakan vegetatif, atau yang disebut juga dengan tunas, dengan istilah pada tumbuhan pakis haji ini namanya bulbil. Sedangkan pada tumbuhan pinus itu dia menggunakan tunas akar. Jadi pada tumbuhan pinus proses perkembangbiakan vegetatifnya dia menggunakan tunas akar. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi akar di dalam tanah, akar dari pinus itu yang berada dalam tanah nanti akan mengeluarkan mata tunas. Nah, mata tunas itu sebagai tempat titik tumbuhnya tumbuhan atau perbanyakan dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya, kita bahas pula perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Bagaimanakah tumbuhan paku itu berkembang biak? Apakah tumbuhan paku juga memiliki bunga? Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan paku ini. Ternyata, tumbuhan paku yang kita temui dalam kehidupan sehari tersebut tidak memiliki bunga. Berarti kalau dia tidak memiliki bunga, bagaimana cara dia berkembang biak secara seksual? Ya, sama halnya dengan tumbuhan Gymnospermae, maka pengganti bunga pada tumbuhan paku ini sebagai alat perkembangbiakan generatifnya, dia menggunakan spora. Nah, di manakah letak spora tersebut? Anda bisa lihat pada gambar pada tumbuhan paku berikut ini. Nah, jadi ternyata spora itu bisa kita amati pada bagian belakang dari daun tumbuhan paku tersebut. Nah, yang berwarna hitam itu adalah tempat atau yang disebut juga dengan kotak spora. Di sanalah letak spora tersebut. Mungkin Anda masih ingat bahwa tahapan dari perkembangbiakan tumbuhan paku ini itu terdiri dari 2 fase, di mana yang pertama disebut dengan fase sporofit dan yang kedua disebut dengan fase gametofit. Siapa yang masih ingat apa bedanya antara fase sporofit dengan fase gametofit? Ya, kalau fase sporofit itu adalah tahapan pada pembentukan sporanya. Sedangkan pada fase gametofit itu adalah tahapan dalam pembentukan sel kelaminnya atau gametnya. Nah, untuk bisa mengamati spora dari tumbuhan paku ini, maka kita bisa melihatnya
pada tahapan sporofitnya, di mana kita akan bisa memperhatikan pada bagian belakang dari daun tumbuhan paku itu akan kita bisa lihat kotak sporanya. Ketika kadar air pada kotak spora tersebut berkurang, maka kotak spora itu akan pecah atau sobek. Nah, nanti ketika dia sobek, maka spora yang ada di dalamnya akan jatuh di lingkungannya, maka dia akan tumbuh menjadi protalium kalau kondisi lingkungan tempat dia jatuh itu sesuai. Dan peristiwa ini merupakan menjadi tahapan akhir dari fase sporofit, di mana spora jatuh pada lingkungan dan berkembang menjadi protalium. Dan ini menjadi awal dari fase atau tahapan gametofit, di mana akan terbentuk sel kelamin atau gamet pada tumbuhan paku ini. Nah, nanti pada protalium itu dia akan berkembang menjadi dua. Yang pertama namanya antheridium dan yang kedua namanya archegonium, di mana antheridium akan berkembang menjadi sel kelamin jantan, sedangkan archegonium akan berkembang menjadi sel kelamin betina. Setelah sel sperma dan sel telur terbentuk, maka proses selanjutnya adalah peristiwa fertilisasi, yaitu peleburan dua inti sel kelamin tersebut. Nanti hasil dari fertilisasi ini akan terbentuk yang namanya zigot. Nah, zigot inilah yang nanti yang akan menjadi tumbuhan baru pada tumbuhan paku tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah tumbuhan paku juga bisa berkembang biak secara vegetatif? Sama halnya dengan tumbuhan Gymnospermae? Ya, ternyata tumbuhan paku juga bisa berkembang biak secara vegetatif atau secara aseksual, tidak melibatkan alat kelamin. Dengan cara apa? Ternyata tumbuhan paku juga bisa berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan rizoma. Mungkin rizoma bagi Anda sudah tidak asing lagi, yaitu batang yang tertanam di dalam tanah. Dan nanti pada batang tersebut terdapat mata tunas. Sehingga nanti tumbuhan paku itu akan membentuk koloni atau rumpun. Nah, demikianlah cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Sekarang kita lihat pula pada tumbuhan lumut. Bagaimana pula tumbuhan lumut ini berkembang biak? Apakah dia juga memiliki spora sama halnya dengan tumbuhan paku, atau dia memiliki alat perkembangbiakan yang lain? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas perkembangbiakan pada tumbuhan lumut ini. Sama halnya dengan tumbuhan paku, ternyata tumbuhan lumut juga berkembang biak secara generatif dengan menggunakan spora. Tapi ada yang membedakannya antara tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut ini, di mana kalau pada tumbuhan paku, kita bisa mengamati sporanya pada tahapan sporofit, tetapi pada tumbuhan lumut, kita bisa mengamatinya pada fase gametofit. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Ananda lihat pada siklus atau tahapan perkembangbiakan pada tumbuhan lumut berikut. Di sini bisa kita lihat bahwa di dalam kotak spora itu terjadi pembelahan secara meiosis, sehingga kotak spora itu akan membentuk spora. Nah, spora nanti akan jatuh pada lingkungan yang sesuai, maka dia akan tumbuh menjadi protonema. Nah, ini dia yang protonema. Nanti protonema ini akan berkembang menjadi dua. Yang pertama namanya antheridium, akan membentuk sel kelamin jantan. Dan yang kedua archegonium, membentuk sel kelamin betina. Nah, nanti kedua ini akan mengalami proses fertilisasi ketika musim hujan. Jadi proses penyerbukannya atau proses fertilisasinya itu dibantu oleh air. Nah, nanti sel sperma akan berenang ke gametofit betina. Nah, setelah terjadinya fertilisasi maka akan terbentuk zigot. Zigot tentu akan berkembang kembali menjadi sporofit muda dan menjadi sporofit dewasa. Nah, begitu seterusnya. Itulah tahapan atau siklus hidup tumbuhan lumut. Kemudian bagaimana tumbuhan lumut ini berkembang biak secara vegetatif? Di samping perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan lumut juga bisa berkembang biak secara vegetatif atau tanpa melibatkan alat kelamin atau spora tadi. Maka bagaimana cara dia berkembang biak secara vegetatif? Ternyata tumbuhan lumut ini berkembang biak dengan secara vegetatif dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kuncup atau gemae, dan yang kedua dengan fragmentasi atau pemisahan atau pembelahan bagian tubuh membentuk individu baru.
Nah, ini adalah contoh dari perkembangbiakan dengan menggunakan kuncup atau game mae. Nah, Anda bisa lihat. Nah, kemudian fragmentasi berarti dia melepaskan atau membelah dirinya dari tubuh induknya dan membentuk tumbuhan baru. Makanya lumut ini sangat cepat perkembangbiakannya, karena di samping dia berkembang biak secara generatif, dia juga bisa berkembang biak dengan vegetatif dengan dua cara, dengan membentuk kuncup atau game mae dan fragmentasi, pemisahan atau pembelahan bagian tubuhnya. Kemudian materi terakhir yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Ada 3 teknologi yang akan kita lihat. Yang pertama nanti hidroponik, yang kedua vertikultur, dan yang terakhir nanti namanya kultur jaringan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu tentang teknologi perkembangbiakan tumbuhan ini. Yang pertama kita kenal dengan istilahnya hidroponik. Nah, hidro itu berarti air, berarti teknik penanaman tumbuhan yang menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam bentuk zat cair tanpa menggunakan media tanah. Nah, biasanya tanaman yang ditanam dengan menggunakan teknik hidroponik ini adalah tanaman sayuran. Nah, ini adalah contoh-contoh teknik hidroponik yang dilakukan pada berbagai jenis tanaman. Nah, ini bisa Anda lihat, ini tanaman salada, kemudian ini kentang, kemudian juga pada tomat, kemudian pada stroberi. Nah, ini adalah contoh-contoh hidroponik yang telah dilakukan orang. Kemudian yang kedua, teknologi yang diterapkan adalah vertikultur. Artinya vertikal, yaitu menyusun tanamannya dengan susunan bertingkat ke atas. Nah, biasanya teknik ini digunakan untuk mengantisipasi bagi yang kekurangan lahan atau media tanahnya yang sangat sedikit tersedia. Biasanya ini sangat cocok sekali pada daerah perkotaan. Jadi kalau daerah yang terbatas tanahnya atau lahannya, maka dia akan menggunakan teknik vertikultur. Nah, contohnya bisa Anda lihat, ini adalah contoh-contoh teknik vertikultur yang sudah diterapkan orang dengan membuat instalasi bertingkat ke atas. Dan yang terakhir dari teknologi perkembangbiakan tumbuhan ini adalah teknik kultur jaringan. Nah, apa pula yang kultur jaringan ini? Jadi kultur jaringan ini adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil satu bagian dari tanaman. Bisa selnya, bisa jaringan atau organnya. Nah, nanti bagian tersebut dimasukkan ke dalam medium yang steril yang sudah berisi nutrisi dan zat pertumbuhan atau hormon. Nah, biasanya orang melakukan kultur jaringan ini pada tumbuhan-tumbuhan yang langka dan yang bernilai ekonomi sangat tinggi seperti tumbuhan anggrek. Karena teknik kultur jaringan ini juga memerlukan biaya yang juga cukup lebih mahal dibandingkan dua teknologi yang tadi seperti hidroponik dan vertikultur. Nah, ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang sudah dilakukan teknik kultur jaringan yang sudah berhasil dilakukan orang. Nah, dan ini adalah tahapan dari kultur jaringan tersebut. Seperti yang kita bahas dari awal tadi, bahwa kultur jaringan ini mengambil bagian dari tumbuhan tersebut. Bisa selnya, bisa jaringannya, bisa organnya. Kalau ini diambil bagian organnya atau diiris melintang dari akar wortel. Nanti dimasukkan ke dalam zat tumbuh. Nah, maka kalau proses ini berhasil, maka akan terbentuk tumbuhan baru. Nah, mungkin itu Ananda pada video pembelajaran kali ini yang bisa kita bahas. Untuk terakhir, Ananda bisa kerjakan tugas dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, coba Ananda cari nanti apa fungsi sayap pada serbuk sari dan biji pada tumbuhan gimnospermae yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, kemudian yang kedua, jelaskan apa manfaat dari teknologi perkembangbiakan tumbuhan yang baru kita bahas ini. Itu seperti hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan bagi manusia. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tutup dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.